Yang baju putih tadi adakah zuriat Rasul yang asli alias yang non Balawi? Silakan monggo. Saya mulai dari yang terakhir. Turya Nabi itu banyak marganya. Ada Al-Idrisi, ada Al-Maliki, kayak Sayyid Al-Maliki. Itu zuriat Nabi asli. Al-Idrisi, zuriat Nabi asli. Kemudian ada Al-Jailani, zuriat Nabi asli. Ada Al-Hashimi di Mekah, zuriat Nabi asli. Ada Ar-Rassi di Yaman, zuriat Nabi asli. Ada Al-Qattani di Mesir, zuriat Nabi asli. Jumlahnya ratusan. Ada Ibnu Jamil, ada Al-Qabiji, ada Az-Zaidi, ada Al-Khawsi, dan lain sebagainya. Salah satunya yang mengaku sebagai zuriat Nabi itu Ba'lawi. Tetapi sayang, Ba'lawi ini terkonfirmasi palsu, bukan zuriat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Bapak Khazin Ba'lawi. Jenggotnya jenggot Ba'lawi. Pertama, apakah pernah ada Rabita Alawiyah mengajak saya untuk berdiskusi? Tidak ada. Yang ada saya ngirim surat kepada Taufik Segaf untuk diskusi, tapi dia tidak mau. Saya sudah kirim surat kepada Rabita Alawiyah untuk berdebat dengan saya. Di Banten difasilitasi oleh Kuncen Sultan Banten untuk berdebat antara saya dan Rabita. Rabita tidak bersedia datang, yang akhirnya saya tidak datang. Karena apa? Rabitanya tidak mau. Di screenshot SMS-nya Rabita kepada saya oleh panitia, ini Rabitanya tidak akan datang dan tidak akan mengirim perwakilan. Itu. Jadi kemudian saya datang ke Pasuruan, difasilitasi oleh Kiai Ali Badri Masuri. Katanya mau diajak diskusi oleh Taufik Segaf, saya yang fasilitasi. Saya datang ke Pasuruan ke rumah Kiai Ali Badri, yang kata dia Taufik Segaf adalah teman dia. Akhirnya saya datang, tetapi Taufik Segaf, ketua Rabita Alawiyah, tidak mau. Kemudian yang kedua, pertanyaannya apa itu Ki Bang Hozin? YouTube Dokter Hanifah itu dokter palsu, tidak ada orangnya. Jadi akun fiktif, gambarnya cewek cantik, itu gambarnya orang Arab itu. Kemudian diambil, dikasih nama Dokter Hanifah, padahal orangnya tidak ada. Saya sudah cari mana nomor teleponnya untuk melayani tantangannya tentang 1,6 miliar. Jadi dia bikin narasi tentang pembelaannya kepada Ba'lawi, tetapi tidak bisa dihubungi. Kenapa tidak bisa dihubungi? Karena dia akun palsu. Orangnya tidak ada, fotonya foto palsu. Perempuan itu ininya, fotonya itu Hanifah itu foto perempuan cantik sekali. Kenapa saya semangat itu ingin berdebat dengan dia? Karena lihat fotonya, mudah-mudahan saja fotonya sama dengan aslinya. Ternyata diketahui akunnya akun palsu, akun fiktif. Untuk yang pertama tadi Bapak Turimin, Solusinya tadi sebelum kesini dari jam 9 kurang lebih kami mengadakan diskusi, makanya suaranya habis begini. Karena semalam ceramah, kemarin ceramah sampai sore, hari ini ceramah juga diskusi. Tadi jam 9 sampai jam 12 itu belum selesai tadi, karena saya hati selalu kebayang Yai Wahid, ingin segera bertemu,
Jadi lagi ngomong Kang Mogi saya cubitin terus. Diam, kita harus ke sana ke Cilacap sekarang. Ini kan Bagus Mogi, ketua kita Bapak Kesultanan Banten, lagi diskusi saya cubitin agar kita langsung berangkat ke Cilacap untuk bertemu dengan pengasuh pesantren Al-Huda dan Yai Wahid. Apa topik diskusinya? Mencari solusi, sama dengan Bapak. Bagaimana solusi tentang masalah nasab ini? Apakah solusinya hanya menjadi kajian ijtihad seperti orang kunut tidak kunut, yang kunut silakan kunut, yang tidak kunut silakan tidak kunut? Apakah kajiannya adalah kajian maslahat? Dihitung maslahat dan mudaratnya. Orang-orang yang mengaku keturunan Nabi, bagi masyarakat umat Islam mudarat apa manfaat? Di dalam kajian itu kemudian ditemukan berbagai macam dinamika diskusi bahwa pengakuan orang sebagai keturunan Nabi ini berimplikasi sosial keagamaan dengan umat Islam. Karena umat Islam sangat mencintai Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terutama orang Jawa. Dari kecintaan mereka kepada baginda Nabi, ketika ada orang yang mengaku keturunan Nabi, maka mereka tumpahkan cinta itu kepada keturunan Nabi. Kadang-kadang dari perasaan mereka yang ingin menumpahkan kerinduan kepada baginda Nabi melalui turunannya dimanfaatkan oleh orang-orang yang mengaku keturunan Nabi ini untuk menipu, mendawir, memaksa, menghina, dan lain sebagainya. Dalam dinamika diskusi itu kemudian muncul, berarti mudaratnya apabila dibiarkan ini sangat besar untuk umat Islam. Apabila dibiarkan orang yang bukan keturunan Nabi mengaku sebagai keturunan Nabi, maka genetik aslinya akan tetap nanti keluar. Apa itu genetik asli? Genetik yang bukan genetiknya Nabi, yang penuh kesantunan, Nabi yang penuh dengan ketawaduan, Nabi yang menyebarkan rahmat, Nabi yang mencintai sesama. Sementara orang-orang palsu yang mengaku keturunan Nabi itu dalam setiap generasi akan tambah kesombongannya, karena memang mereka genetiknya bukan genetik Kanjeng Nabi. Kemudian mereka meyakini diri mereka sebagai keturunan Nabi, maka di situ ada sebuah gesekan antara pengakuan, keyakinan, dan realitas mereka yang sebenarnya bukan keturunan Nabi, yang nanti mereka akan menganggap orang lain sebagai orang yang rendah, mau merendahkan orang, mau mendawir, memaksa. Bahkan ada orang yang punya material dia lagi banyak keramik. Kemudian si Kabib ini datang bawa truk, orangnya nggak ada, dia berani memasukkan keramik ini ke dalam truknya, kemudian dia bawa. Istrinya menangis, ini turunan Nabi, Kabib ini Kabib, turunan Nabi kualat sila melarang kita menjual keramik. Akhirnya dibiarkan. Uslah, mungkin itu sudah takdirnya, mungkin itu sudah bagian kita anggap sedekah saja. Itu yang terjadi. Kemarin ada orang minta 40 juta di Banyumas. Kiainya udah kesel karena kiainya sudah ngedengerin saya ceramah tentang bahwa mereka Kabib itu bukan turun Nabi. Akhirnya kiainya pura-pura jadeb. Kiai Ihmad pahlawanku, Kiai Ihmad pahlawanku, Kiai Ihmad pahlawanku. Akhirnya si Kabib ini pergi pulang, tidak permisi lagi pada kiai yang lagi jadeb itu. Maka kemudian mengkerucut diskusi itu agar negara hadir untuk melarang setiap orang yang mengaku keturunan Nabi tanpa data dan terverifikasi palsu, mereka harus dihukum.
apabila mereka menghapus Baitur Nabi, ditanya datanya tidak ada, suruh tes DNA tidak mau. Demikian. Oke, tepuk tangan untuk Pak Iman. Sebentar tambahan kepada semuanya, beliau ini Kiai Iman adalah ketua RMI PWNU Provinsi Banten. Iya. Yang kedua juga anggota Lembaga Baksur Masail PBNU. Ketua Komisi Fatwa Banten. Komisi Fatwa MUI Banten. Ketua. Jadi jangan meragukan tentang ke-NU-an beliau ini. NU-nya NU